Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran ketiga dan keempat dengan muatan IPS dan PPKN. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Pertama-tama, kita akan membahas muatan IPS. Kemerdekaan Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Kini, Indonesia telah merdeka. Banyak hal yang harus dilakukan oleh para generasi penerus untuk mengisinya dalam rangka pembangunan Indonesia. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan. Ada pembangunan pasar, kemudian pembangunan sekolah, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, dan pembangunan tempat ibadah. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di masyarakat. Demikian juga kalian sebagai pelajar. Kalian bisa mengisi kegiatan-kegiatan positif sesuai dengan peran kalian sebagai pelajar. Nah, apa saja ya kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan? Ya, beberapa cara mengisi kemerdekaan yang dapat dilakukan oleh pelajar yaitu belajar dengan tekun. Jika kalian belajar dengan tekun, kalian dapat meraih cita-cita dan kalian dapat memajukan Indonesia di masa depan. Kemudian, mengikuti kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka ini juga memiliki banyak manfaat untuk kalian. Berikutnya adalah mengikuti perlombaan, karena lomba tersebut dapat mengembangkan diri kalian. Dan juga mempelajari kesenian daerah. Dengan mempelajari kesenian daerah, maka kesenian daerah milik Indonesia akan terus lestari. Jadi, ini beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pelajar untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Mengisi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bicara tentang Pancasila, bagaimana ya sejarah lahirnya Pancasila? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila memiliki arti 5 dasar atau 5 asas. Berikut ini adalah usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh beberapa tokoh. Jadi sebelum lahirnya Pancasila, ada beberapa tokoh yang memberikan usulan untuk dasar negara kita. Yang pertama, usul disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Di sini, Muhammad Yamin memberikan usulan 5 untuk dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, ada Profesor Dr. Mr. Supomo yang memberikan usulan dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Usul dari beliau adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Serta satu lagi tokoh yang memberikan usul dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno memberikan usul pada tanggal 1 Juni 1945. Usul dari Insinyur Soekarno adalah internasionalisme,
peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kita akan melihat foto dari tokoh-tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Ya, ini adalah Muhammad Yamin, yang ini adalah Supomo, dan yang ini adalah Soekarno. Ya, jadi ini adalah tokoh-tokoh yang memberikan usulan dasar negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar yang terdapat Pancasila pada pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Nah, ini adalah Pancasila yang sudah disahkan menjadi dasar negara kita, yang sampai sekarang masih dipakai sebagai dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan kebudayaan. Berbagai kebudayaan harus dilestarikan dari generasi ke generasi agar tidak punah. Karena kalau bukan kita yang melestarikannya, maka siapa lagi? Berikut ini adalah beberapa cara untuk melestarikan kebudayaan. Mengenali dan mempelajari berbagai kebudayaan daerah sendiri dan daerah lain di Indonesia. Kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kebudayaan. Berikutnya, mengajarkan kebudayaan kepada generasi penerus. Mencintai kebudayaan daerah sendiri tanpa merendahkan kebudayaan daerah lain, dan tidak mudah terpengaruh dengan masuknya berbagai kebudayaan asing. Jika kalian mampu menjalankan ini, berarti kalian sudah berusaha untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, Pancasila memiliki beberapa fungsi dan kedudukan dalam masyarakat Indonesia? Berikut ini adalah fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Fungsi dan kedudukan yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Artinya di sini, Pancasila adalah sumber dan dasar segala aturan hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup atau ideologi bangsa. Artinya, Pancasila adalah nilai yang ideal untuk diwujudkan di masyarakat. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila ini artinya membedakan Indonesia dengan bangsa lain. Kepribadian tersebut antara lain tercermin dalam sikap gotong royong atas dasar kekeluargaan yang ada di masyarakat Indonesia. Dengan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat tersebut, nilai-nilai luhur Pancasila menjadi landasan hidup bermasyarakat di Indonesia yang terdiri dari beragam suku, ras, dan juga agama, serta budaya. Nah, hal tersebut diperlihatkan dengan berkembangnya budaya khas Indonesia. Berikut ini adalah budaya khas Indonesia. Yang pertama adalah gotong royong. Gotong royong ini merupakan saling membantu secara sukarela, ya, tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, maupun kebudayaan. Budaya khas Indonesia yang berikutnya adalah musyawarah. Budaya musyawarah ini adalah budaya untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan menghargai dan menghormati perbedaan pendapat yang terjadi di dalamnya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu keputusan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama. Dan budaya khas Indonesia berikutnya adalah toleransi. Toleransi artinya bersikap rukun dan damai dalam perbedaan.
Kita, Indonesia ini begitu banyak perbedaan yang ada di dalamnya. Nah, namun dengan adanya toleransi, kita dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai, serta saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada. Nah, sekarang cara bersikap terhadap teman yang berbeda latar belakang. Latar belakang ini bisa berbeda suku, agama, kemudian berbeda budaya. Nah, ini adalah cara bersikap yang baik. Yang pertama, menghormati dan menghargai sesama teman. Kemudian, kamu dapat menolong teman tanpa membeda-bedakannya. Ya, jadi siapapun temanmu dapat kamu tolong ya, jangan membeda-bedakan. Dan menumbuhkan semangat persaudaraan. Jika kita merasa satu Indonesia, maka semangat persaudaraan kita akan semakin kuat. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.